Sebagaimana yang kita bicarakan sebelumnya, kita berbicara terkait kapasitas momen ya atau MN yang terjadi. MN yang terjadi ini bisa diperoleh dari CC dikalikan dengan lengannya. Jadi lengan antara pusat blok tekan dengan titik berat tendon, di mana titik berat tendon adalah pusat gaya tariknya atau tegangan tariknya. Nah, di antara dua pusat gaya tersebut, maka akan terjadi momen apabila gaya tersebut dikalikan dengan lengan. Bisa CC dikalikan dengan lengan atau bisa dengan T dikalikan lengan. Nah, pertanyaannya di sini karena T itu adalah sama dengan AP kali FP, maka kita harus menghitung FP. Karena persamaan notasi yang lain kan sudah diketahui. Kalau kita bicara CC, CC itu sama dengan 0,85 FC aksen dikalikan A dikalikan B. Di sini sudah ada datanya semua. FC aksennya sudah ada, A sudah ada, hasil hitungan ya. B-nya nanti sudah ada. Nah, A-nya ini kan harus dihitung. A-nya sama dengan T, di mana T adalah AP kali FP. AP sudah punya datanya. 0,85 FC aksen sudah punya, B sudah punya. Nah, FP ini kita harus menghitung. FP itu dari mana kita bisa menghitung? FP adalah tegangan pada tendonnya. Nah, dari mana kita bisa menghitung FP? Jadi alurnya seperti itu ya, dia. Jadi saya ulangi alurnya. Kita punya penampang di sini, kita punya penampang balok, di mana penampang balok itu ada tulangan atas dengan luasan AS aksen, kemudian ada tendon dengan luasan AP, dan ada tulangan bawah dengan luasan AS. Kemudian apabila bekerja gaya, maka akan terbentuk suatu diagram regangan linear seperti ini. Jadi betonnya sudah mencapai ultimate sebesar 0,003 setinggi C. C ini adalah jarak dari top layer ke garis netral. Kemudian dari diagram regangan ini kita bisa memperoleh diagram tegangan. Diagram tegangannya sama seperti dengan balok beton bertulang, di mana CC-nya atau blok betonnya yang menahan compression konkretnya, compression konkret setinggi A, di mana A adalah beta 1 dikali C. Kemudian yang bagian bawah kita anggap beton itu tidak bekerja menahan tarik. Jadi tariknya full ditahan oleh si tendon prategang. Jadi posisinya gaya tarik itu bekerja pada titik berat tendon. Jadi lurusnya ini, titik berat tendon. Nah, ketika tendon bekerja, maka kita asumsikan si tulangan non prategang ini tidak bekerja. Jadi kita asumsikan full tarik ini ditahan oleh tendon. Sehingga dengan kata lain kita mengabaikan adanya tulangan non prategang di sini. Nah, dari situ kita bisa memperoleh T ini apabila kita bisa menghitung luas prategang dikali dengan tegangan yang terjadi pada tendon. Nah, kalau luasannya kita sudah punya, luasan prategangnya kita sudah punya, luasan tendonnya kita sudah punya, yang kita belum punya adalah tegangan yang terjadi pada tendon ini. Oke, kita keep dulu tegangan untuk tendonnya. Nah, sekarang kita bicara kembali ke topik ya. Kita akan bicara tentang flexural capacity atau kapasitas lenturnya. Kalau kita bicara kapasitas lentur, maka kita bicara momen nominal. Nah, momen nominal di sini ini bisa diperoleh dari CC dikalikan lengan antara dua pusat gaya ini. Jadi antara CC dan T ini kan ada suatu jarak. Jarak ini kita sebut dengan DP. Nah, jarak DP ini apabila dikalikan CC atau dikalikan T, maka akan terjadi momen. Kedua momen ini saling couple gitu. Jadi momen nominal dari si penampang ini bisa kita peroleh dari CC dikalikan DP atau T dikalikan DP. Mana yang lebih mudah? Nah, kita nanti harus menguraikan keduanya. Jadi supaya si balok ini bekerja dengan baik, kita asumsikan dengan prinsip keseimbangan. Jadi sigma FH-nya ya, sigma FH sama dengan 0. Sehingga dengan prinsip ini maka CC sama dengan T. Nah, dari sini sehingga CC ini kalau diuraikan jadi 0,85 FC aksen dikalikan A dikalikan B sama dengan T-nya ini sama dengan AP dikali dengan FP. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kita tidak punya A dan FP. Nah, kemudian kalau adik-adik ingat di materi beton bertulang, kita harus untuk menghitung MN itu kita perlu nilai A. Jadi A yang akan dicari di sini.
Jadi A itu bisa diperoleh dari AP kali FP per 0,85 FC aksen dikalikan B. Ini yang kita perlukan. Kemudian apabila kita sudah punya A, maka kita bisa dapat CC. Kalau kita sudah dapat CC, maka kita bisa menghitung MN. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya yang belum diketahui dari ini adalah FP. Bagaimana kita bisa menghitung FP? Nah, SNI memberikan penjelasan di mana FP itu bisa dihitung dengan persamaan seperti ini. Nilai FPS pendekatan, ini jadi nilai pendekatan ya. Nilai FPS pendekatan diizinkan untuk digunakan jika FSE-nya tidak kurang dari 0,5 FPU. Nah, itu diizinkan dengan persamaan ini. Jadi FP kita hitung dengan ini. FPS sama dengan FPU dikalikan 1 kurangi lambda P per beta 1 dan seterusnya. Jadi rumus ini bisa digunakan untuk menghitung FPI. Nah, berikutnya untuk kemudian struktur dengan tendon dengan lekatan, ini persamaan yang tadi ya, di mana omega ini adalah rho FY per FC aksen, omega aksennya adalah rho aksen FY per FC aksen, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca, kemudian nanti bisa dipraktekkan di study case supaya tidak bingung. Jadi rho itu adalah masih sama, notasinya rho adalah rasio tulangan. Jadi kalau kita muncul notasi rho, maka itu berarti bicara tentang rasio tulangan. Kalau dia hanya rho saja, seperti pada beton bertulang, maka dia berbicara tentang rasio tulangan tarik yang non prategang. Kemudian kalau dia rho aksen, ada aksennya di sini, maka dia tulangan tekan. Kemudian kalau ada notasi P-nya, berarti dia bicara tentang tulangan prategangnya, seperti itu. Tapi pada prinsipnya rho adalah rasio tulangan. Oke, jadi rumus yang kita pegang, persamaan yang kita pegang untuk menghitung FP adalah ini, persamaan ini. Nah, jadi yang kita bicarakan tadi adalah menghitung ultimate flexural capacity dengan mengabaikan tulangan non-prategang. Jadi prinsipnya ini berlaku untuk penampang persegi yang kita abaikan tulangan non prategangnya. Jadi alurnya seperti itu tadi, seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi kita hitung dulu nilai A, di mana A sama dengan AP kali FP per 0,85 FC aksen dikali B. Kemudian dari A, apabila sudah diperoleh A, maka bisa dihitung CC. Ini ya, jadi kita butuh nilai A untuk menghitung CC. Kalau A-nya sudah ketemu, maka kita bisa menghitung CC. Kalau CC sudah ketemu, maka kita bisa menghitung MN-nya. Kalau sudah menghitung momen nominal, berarti ya sudah itu ketemu kapasitas penampangnya, kapasitas lentur penampangnya.